Kembali dengan Ruang Suara, podcastnya mahasiswa KPI Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat Blok-Agung Banyuwangi. Oke, saat ini saya sedang berada dengan narasumber yang luar biasa tentunya, yang nanti akan membahas tentang Olimpiade Santri Nusantara. Dan kebetulan kemarin Blok-Agung sempat menjadi juara umum dalam ajang OSN di Ploso dalam rangka memperingati 1 abad Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Oke, saya Anissa yang saat ini bersama dengan narasumber yaitu Kak Emil selaku salah satu peserta dan official di ajang OSN 1 abad Ploso. Langsung saja kita akan membahas tentang keseruan selama perlombaan di Ploso. Gimana Kak Emil? Oke, sebelumnya mungkin Kak Emil bisa perkenalan dulu ya biar audiens nanti lebih tahu. Oh, ini Kak Emil. Oke, Emil Laila Sa'adadinina ya. Biasanya dipanggilnya Emil. Sekarang ya masih menjadi santri Pondok Pesantren Darussalam Blok-Agung. Oke. Sekarang menempuh pendidikan pasca sarjana Di mana Kak? di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oh, di Jember ya. Ya. Untuk prodinya Prodinya tetap pendidikan bahasa Arab. tetap ya. pendidikan bahasa Arab. Oke. Oke Kak Emil, ini kan kemarin dapat berita ya, kabar yang tentu buat kita bangga, haru jadi satu, bahwasanya Pondok Pesantren Darussalam ini menjadi juara umum dalam ajang Olimpiade Santri Nusantara di Al-Falah Ploso ya, dalam rangka 1 abad Al-Falah Ploso gitu. Jadi ini pengen tanya-tanya aja nih. Kira-kira kemarin dalam keseruan di di ajang perlombaan itu pasti kan terdapat beberapa rangkaiannya ya, tentunya dari persiapan dan latihan dan lain sebagainya. Itu kira-kira persiapan dari peserta di Blok-Agung ini dilaksanakan itu mulai kapan Kak? Persiapannya itu insya Allah dimulai dari bulan Oktober. Bulan Oktober Ya, di bulan Oktober. Nah, jadi ini seleksinya itu nggak langsung misal dari Blok-Agung langsung mengirimkan delegasi ke Al-Falah Ploso, itu enggak. Jadi dari beberapa cabang lomba itu ada yang seleksi online dan ada yang seleksinya offline. Oh gitu. Nah, ya. Kalau yang seleksinya online itu ada MHQ, MTQ, sama nasyid. Oh ya. Berarti ada 3 ya? Ya, ini kalau seleksi online. Ada juga yang seleksinya offline, itu ada MHN sama MKK. MHN sama MKK. Ya. Nah, jadi ini kalau online itu seleksinya kemarin itu terakhir pengumpulan dan ada pengumumannya. Kalau untuk pengumuman lanjut ke pelosonya itu untuk MHQ sama MTQ itu di tanggal 30 November. 30 November. Ya. Oke. Kalau untuk nasyid itu pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal 1 Desember. 1 Desember kemarin ini berarti ya? Ya. Oke. Terus untuk cabang lomba sendiri Kak ya, untuk cabang lomba sendiri dari Al-Falah itu, dari Ploso itu membuka berapa cabang lomba tuh? Membuka 11 cabang lomba. 11 cabang lomba, oke. Dan kalau untuk Darussalam sendiri Kak, itu mendelegasikan cabang lomba mana aja? Alhamdulillah ini semua cabang lomba. Oh, Tapi kan ini kan dari semua cabang lomba itu kan ada putra putri gitu. oh gitu ya. Kecuali debat tematik sama kreasi nasyid modern. Nah, jadi kalau yang kayak MHQ dan lain-lain selainnya 2 cabang lomba itu semuanya putra sendiri, putri sendiri. Oke. Yes. Untuk nasyid, kreasi nasyid modern ya, kebetulan Kak Emil kayaknya jadi peserta nasyid juga ya, alhamdulillah, yang menjadi juara 1 pemirsa. Ini di Darussalam lomba kreasi nasyid ya Kak, ini juga menjadi juara 1 dengan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk nasyid itu ada nggak Kak di sana peserta yang cowok? Kalau di seleksinya itu ada. Oh, di seleksi Ya, ada. ada. Tapi yang masuk ke finalnya 6 finalis ini semuanya putri Kak.
Oh gitu, putri Iya, semua ya berarti. Jadi iya putri kalau semua. untuk nasyid diambil 6 untuk ditanding lagi gitu ya. Dan semuanya ini tapi dapat dapat juara ya? Ya, kalau Oh, 6 enam. ini pasti dapat juara. Kalau kayak yang lomba offline, Ya. ada dari semua cabang lomba kecuali lomba nasyid itu hanya Oh, diambil 6. iya, iya. Kalau debat tematik itu yang di pelosok itu hanya Mahat Ali yang mendapatkan undangan. Oh gitu. Jadi kalau untuk Iya, debat tematik khusus Mahat Ali ya. ya. Oke. Kalau selainnya dua lomba ini diambil 20 finalis. Oh 20. Ya, Untuk 20 cabang finalis lomba. untuk semua cabang lomba Oh semua kecuali cabang nasyid lomba. dan debat tematik. Oke, oke. Ya, Dan itu 20 itu putra sendiri, putri sendiri apa ya. gabung Kak? Oh Sendiri-sendiri, 20 sendiri-sendiri. putri, 20 putra. Berarti 20 peserta itu untuk tanding bisa masuk ke pelosok pada apa ya, puncak grand finalnya kayaknya. Itu berarti melewati beberapa tahapan ya. Ya, pastinya. Dan 20 itu ditanding di sana Ya. gitu. Berapa Jadi, hari Kak di sana tuh, Kak? kalau di sana itu berapa harinya itu mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Ya. Jadi tahapannya mau ke pelosok itu kalau untuk MHN dan MKK ya. itu ada tahapnya. Yang pertama, misal kayak MKK dan MHN itu masuk ke zona 1 Jawa Timur. Zona 1 Ya, Jawa Timur. zona 1 Jawa Timur. Itu maksudnya gimana Kak? Zona 1 Jawa Timur itu gimana maksudnya? Jadi misal ya zona 1 Jawa Timur itu meliputi ada beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Misal ada, kalau zona 1 itu misal kayak Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Situbondo dan lain-lain. Dan juga ada nanti zona 3 Jawa Timur, zona 2 Jawa Timur kayak gitu. Ada zona 1 Jawa Tengah, zona 1 luar Jawa, zona luar Jawa Oh, gitu. zona luar Jawa berarti kayak Sumatera Ya. gitu ya. Karena kemarin juga ada peserta dari Papua. Wah, Iya. Papua langsung ke Iya. masuk ke pelosok itu Masuk berarti ke ya. pelosok, ya. Alhamdulillah. Jadi dari zona-zona itu awalnya kalau dari Banyuwangi itu diseleksi dulu, waktu itu bertempat di Mambaul Huda Kerasa. Oh, di Kerasa. Ya. Ya. Nah, jadi di Kerasa itu yang terbaik itu ditanding ke zona 1. Zona 1 dulu, nggak langsung ke pelosok ya. Tanding dulu di zona 1 itu yang bertempat di Pondok Pesantren Aida Jember Bangsal. Oh, Bangsal Sari Jember. iya, iya. Terus setelah itu kalau Setelah sudah itu yang terbaik di Aida itu Aida. itu baru dikirim ke ya, ke pelosok. pelosok. Luar biasa teman, kita beri aplaus ya, kita beri penghargaan yang luar biasa untuk Pondok Pesantren Darussalam nih. Tentunya sudah melewati banyak tahapan dan bukan semerta-merta hanya ikut lomba nanti bisa langsung berangkat ke pelosok, enggak. Jadi ini memang dari panitia acara membentuk rangkaian yang memang benar-benar ketat ya, bisa Iya. dibilang seperti itu. Dan alhamdulillah Blok Agung itu mampu menerobos sampai di tingkatan masuk ke babak final gitu, alhamdulillah. Juga perlu diketahui bahwasannya peserta itu juga diambil, itu juga dilihat umurnya. Oh, ada kriteria umur Ada berarti. kriteria umurnya. Luar biasa. Itu umurnya berapa sampai berapa, Kak? Kalau yang kayak MTQ, MHQ, kreasi nasid sama apa ya? Itu sampai 25 kayak gitu 25 misal tahun. ya. Iya, iya. Terus ada lagi kayak Aqidatul Awam itu hanya sampai umur 15 kayaknya, kalau nggak 16. Jadi maksimalnya umur 15-16 kalau untuk Aqidatul Awam. Karena kemarin juga ada peserta paling kecil itu. Iya. Iya, Masih kelihatan. 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. Oke, Kak. Kayaknya dilihat dari media sosial yang beredar ya, waktu di Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok itu suaranya dari santri-santri Blok Agung itu terdengar jelas gitu loh. Iya. Memang di antara semua peserta itu rame sendiri gitu, mungkin maksudnya dalam artian pada semangat, akhirnya saling mensupport dan lain sebagainya. Jadi kayak kelihatan kayak energik sekali gitu. Terus selain itu juga kira-kira ada berapa peserta sih yang datang di puncak acara 1 abad itu? Puncak acara OSN 1 abad pelosok itu. Kayaknya ada banyak sekali ya. Pastinya banyak. Karena kemarin itu yang ikut seleksi itu sampai ribuan ya. Oh, ya.
itu memang pondok pesantren se-Indonesia ya? Pondok pesantren se-Indonesia. Dipersilahkan, dibebaskan untuk bisa ikut, tapi memang melewati banyak tahapan itu tadi gitu kan. Juga ada peserta kayak yang mandiri. Maksudnya peserta mandiri itu Peserta gimana, Kak? mandiri itu daftar sendiri. Oh, gitu. daftar sendiri. Juga Oh. ada. Jadi Dari enggak, MTQ, tapi tidak semua cabang lomba. Hanya mungkin seperti MTQ dan MHQ. jadi dibebaskan ya untuk yang cabang-cabang tertentu gitu. Iya, Tidak membawa instansi berarti. tidak membawa instansi. Oke. Gitu. Jadi tadi itu Kak, untuk keseruan apa Santri Darussalam itu. Kayaknya dari beredar video-video yang ada di media sosial, di TikTok, Instagram gitu kan. Kayaknya apa ya, supporternya tuh wah, kan ada live-nya ya, ada live Iya, streaming iya. kan. Jadi mungkin juga para teman-teman itu melihat dari apa namanya, dari virtual Santri Blok Agung itu saat di OSN, terutama saat pengumuman juara gitu. Iya. Raut bahagianya itu terlihat sekali gitu loh. Iya, pasti. Nah, mungkin apa memang sebelum itu sudah apa ya, sudah diberitahu kalau memang juara, atau murni saat pengumuman itu tahunya? Murni saat pengumuman. Murni saat Iya, pengumuman murni itu saat berarti Kak ya. pengumuman. Iya. Makanya kita sesemangat itu. Iya. Karena ya auto kaget Auto kan. kaget ya. Karena mungkin memang kan dari banyak pondok pesantren ya gitu kan. Iya. Dan jurinya itu kayaknya kalau dari yang nasyid ya, Kakak kan ikut cabang lomba, tepat yang lomba apa, nasyid modern. Waktu itu kayaknya saya lihat ada juri, apa memang sistemnya setelah tampil langsung ada komentar gitu ya? Ada. Oke. Jadi kalau yang nasyid itu ada 4 juri. Yang 2 ini dari Jakarta, Udah di Jakarta. Ya. yang 1 ini dari Kediri, yang 1 ini dari Jombang. Nah, yang 1 dari Jombang ini adalah vokalis utama grup Banjari Muhasabatul Qalbi. Mbak Dwi biasanya. Mbak Dwi. Ya, Ya, itu yang paling terkenal sih. Nah, jadi sistemnya habis maju, habis tampil itu langsung dikomentar dari semua juri, enggak hanya 1 juri aja. Jadi semua juri itu memberi komentar. Cuplikan komentar yang Kakak ingat untuk grup nasyid Pondok Pesantren Darussalam. Sebelumnya Pondok Pesantren Darussalam grupnya apa namanya Kak? Daisy Khair. Daisy Khair. Ya. Oh, Daisy Khair. Oke. Gimana Kak? Ada cuplikan komentar yang masih Kakak ingat nggak? Ada. Jadi setelah kita tampil, itu yang paling saya ingat itu adalah komentar dari Mbak Dwi. Jadi Mbak Dwi itu kita setelah tampil, kita berjejer, Mbak Dwi itu bilang gini, wow, spektakuler. Wah. Gitu. Itu yang paling saya ingat. Iya. Tapi kayaknya emang dari beberapa tampilan-tampilan ya, Iya. kayaknya emang agak beda sendiri gitu. Maksudnya beda tuh, kayak saya lihat itu ada yang bawa selendang juga Iya. gitu, ya kan? Terus ada sebelum masuk ke nasyidnya itu kayaknya ada jingle ya. Ya, Ada jingle. Jinglenya itu model-model aransemen Banyuwanginya itu memang Iya. dibawa sampai ke sana gitu. Iya. Jadi identitas Banyuwangi kelihatan sekali gitu Iya kan. sih. Jadi emang apa ya? Kita mengambil konsep yang awalnya itu gimana ada Banyuwanginya gitu. Oh, gitu memang. Memperlihatkan khasnya berarti ya. Memperlihatkan khasnya. Awalnya itu jadi ketika technical meeting itu awalnya teknis perlombaan itu duduk ya. Duduk 3 hari insya Allah, 3 hari sebelumnya, kalau enggak 4 hari sebelum hari H, 4 hari sebelum hari H di pelosok itu baru dikasih tahu kalau berdiri. Iya. Sebenarnya dari technical meeting yang awal itu udah dikasih tahu kalau enggak berdiri ya duduk, tapi kan belum ada kepastian. Iya. 3 hari sebelumnya, kalau enggak 4 hari, itu baru dikasih tahu kalau ternyata fix berdiri. Oh, Nah, gitu. maka dari itu kita sebenarnya di situ bingung berdiri ya, karena pengolahan olah suara berdiri sama duduk itu kan beda ya. Oh, beda. Apalagi dari segi pernafasan, kayak power, kekuatannya itu kan beda. Nah, dari situ kita ubah konsep. Jujur Li, itu Akhirnya. ubah konsep. Kalau Berarti yang dari awalnya nasyid udah duduk, fix duduk, ya ganti. ganti. Jadi itu kita mengubah konsep yang awalnya duduk menjadi berdiri. Berapa hari Kak latihannya itu? Kan katanya 1 Desember
Iya. pengumumannya ya waktu itu. Terus menuju sampai di hari dimana teman-teman langsung harus berangkat ke pelosok itu kira-kira kan nggak banyak waktunya, Seminggu lah, satu kurang lebih minggu, iya. seminggu. Ya Allah, luar biasa. Tapi biasa ya, ini dari grup Daisy Khair ya, Daisy Khair, grup nasyid Pondok Pesantren Darussalam Lokagung, dalam persiapan yang begitu mepet dan alhamdulillah membawa pulang juara gitu. Iya. Ya awalnya masa ada yang nyangka sih Iya, nggak ya ada kalau yang juara nyangka satu, gitu ya. iya. Karena dari semua finalis itu nggak ada yang nggak bagus ya, semuanya itu bagus. Apalagi kita di spill, ini pelatihnya ini pelatihnya ini. Sedangkan kita ini nggak ada yang latih. Kita otodidak banget ya ini ya. Luar biasa. Oke. Berarti di sana itu kan memang hasil dari apa namanya, seleksi Kak. Jadi Iya. memang dari keenam itu kan memang bagus-bagus Iya. semua gitu kan. Jadi saingan untuk mau masuk ke juara satu itu kan memang sebuah apa ya, luar Allah. biasa Iya. gitu loh. Perjalanan yang penuh panjang gitu kan. Makanya kayak kemarin ngelihat maksudnya saya sendiri ngelihat wajah teman-teman selepas pulang dari pelosok itu ada rasa haru tersendiri. Ya gimana nggak haru. OSN di Al-Falah Pelosok yang menjadi termasuk salah satu pondok pesantren yang terkenal ya Iya. di Jawa Timur gitu. Oke Kak, setelah itu saya pengen tahu nih, mungkin bisa disebutkan lomba-lomba yang akhirnya teman-teman dari Pondok Pesantren Darussalam Lokagung itu dapat juara apa aja sih? Oke. Kayaknya banyak banget kan. Iya, banyak banget itu Sampai ya. akhirnya dalam sambutannya Gus Kausar memang menyebutkan bahwasanya Blok Agung itu juara Juara umum gitu kan. Itu kan awalnya kayak nggak ada, ya udah pengumuman lomba aja, kayak nggak ada pengumuman juara umumnya gitu. Memang nggak ada ya Iya. berarti. Terus beliau Saat ngeditkan. dalam sambutan Ya, itu dalam sambutannya menyebutkan Blok Agung juara umum, akhirnya ya memang juara umum sih. Iya. Banyak Akhirnya sendiri itu gitu. auto kagetnya itu loh. Di situ. Oke. Jadi ada juara apa aja Kak? Juaranya itu ada, ini mulai dari MHN dulu ya. MHN. MHN itu ada Kreasi Nasyid itu juara 1 ya. Oke. Ihya Ulumuddin Putri itu juara 1. Terus Tafsir Jalalain itu putra juara 1 sama Harapan 3. Terus yang MHN Alfiyah Ya. itu yang putri juara 2, yang putra itu Harapan 3. Terus MHN Jauharul Maknun itu yang putra juara 2, yang putri itu juara 2 sama Harapan 2. Yang MQ Kafatul Qorib itu putri juara 1. Banyak banget ya. Iya. Poin-poinnya juga luar biasa sekali Iya. gitu kan. Oke, terus udah dapet penghargaan tuh kan Kak. Terus kembali ke pesantren, diadakan penyambutan yang sebegitu luar biasa kan ya dari tim supporter, dari teman-teman santri juga. Tak lupa juga kepada pengasuh juga kan waktu itu ikut menyambut ya. Iya. Gimana Kak perasaan Kak Emil berada di posisi itu saat itu tuh gimana? Jujur itu seneng banget ya. Senang, Seneng betul. banget. Dan itu penyambutan itu jadi peserta semuanya itu tidak ada yang tahu. Oh, nggak Jadi ada yang tahu. peserta itu dikasih tahu waktu dari Glenmore. Oh, Itu baru Glenmore. dikasih tahu kalau habis ini ada penyambutan gitu. Jadi semua itu kayak terharu banget gitu loh. Ya Iya. Allah, gitu. Pengorbanan yang luar biasa. Iya. Tapi memang perlu banget adanya penyambutan itu menunjukkan apa namanya, wujud rasa bangga kita, Iya. rasa terima kasih dari apa namanya, dari pondok pesantren kepada semua peserta yang telah berjuang gitu kan. Akhirnya sampai sampai apa namanya, membawa nama harum Pondok Pesantren Darussalam di tingkat nasional gitu kan. Dan kebetulan ada apa yang menang Ihya ya, Iya. Ihya Ulumuddin Iya, juga ada yang Ulumuddin. menang, alhamdulillah juara 1 ya Kak ya. Putri. Juara 1 putri. Iya, Oh itu iya putri. putri. Itu Dan hadiahnya apa sih Kak? dapat hadiah umroh. Umroh, Iya. alhamdulillah. Itu juga dari santri Pondok Pesantren Darussalam Lokagung teman. Jadi di ajang perlombaan Olimpiade Santri Nusantara yang diadakan oleh Al-Falah Al-Falah Ploso, Pondok Ploso. Pesantren Al-Falah Ploso dalam rangka 1 abad itu banyak sekali pemenang-pemenang dari Blok Agung sampai akhirnya menjadi juara umum gitu kan. Luar biasa banget. Terima kasih. Saya sangat bangga juga gitu loh Kak. Iya, ya pasti. Iya, akhirnya kan
Terus untuk kedepannya ini kan perlu dipikirkan juga ya, Kak, ya. Ya. Maksudnya saat ini kita sudah berada di posisi atas lah bisa dikatakan seperti itu. Habis mendapatkan apa, banyak penghargaan, akhirnya kan banyak orang lain tahu kan, "Oh, Darussalam Blok Agung itu kan ramai sekarang di media Iya. sosial ya, Kak." Mungkin ada nggak harapan yang terbesit dalam Kak Emil untuk kedepannya? Yang penting terutama dalam hal regenerasi atau yang lain sebagainya gitu Kak, untuk terutama untuk Pondok Pesantren Darussalam. Kan akhirnya kita harus mau nggak mau tetap bisa mempertahankan nama Iya. baik itu gitu kan. Yang pastinya yang menang-menang ini harus mengamalkan ilmunya ya, pasti itu. Apalagi namanya generasi itu kan tahun per tahun itu kan sudah beda. Iya, Sekarang yang ikut ini, besok yang ikut harus ini. Nah, itu yang pastinya itu harus apa ya? Semua santri itu kan harus tetap semangat dalam belajarnya dan tetap semangat mendalami bidangnya. harapan dari Kak Emil ya untuk terutama untuk Iya. para peserta ya. Para pemenang deh, Iya. Mak. Oke teman, sekilas cerita dari Kak Emil mengenai prepare guru hara dan lain sebagainya di OSN di satu abad Al-Falah Pelosok gitu kan. Dan alhamdulillah Blok Agung sampai saat ini masih terkesan baik sekali ya di kalangan umum. Oke Kak Emil mungkin bisa berikan closing statement. Oke, mungkin untuk pemirsa yang menonton podcast kita kali ini bisa menjadi apa namanya motivasi gitu. Oke Kak Emil, mungkin bisa memberikan closing statement kepada pemirsa yang mungkin menonton podcast kita kali ini ya, agar bisa lebih termotivasi dan lebih semangat lagi, Kak. Oke, teman-teman, jangan pernah ragu dengan apa yang kamu miliki. Yakinlah, semuanya itu pasti akan tercapai. Oke, luar biasa. Mungkin bisa beri aplaus ya untuk Mbak Emil. Terima kasih atas banyak cerita, banyak motivasi untuk kita semua, terutama saya sendiri di podcast Ruang Suara, podcastnya mahasiswa KPI Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafaat Blok Agung. Tunggu episode selanjutnya. Saya Anissa Hakim. Sampai jumpa.